ada dosa dan ada pahala yang membawa dampak pada keturunan. Apa itu dosa dan pahala yang membawa dampak pada keturunan? Para ulama mengatakan baktinya manusia kepada orang tua itu membawa dampak pada keturunan, sebagaimana jahatnya manusia kepada orang tua itu membawa dampak pada keturunan. Masa Ustaz? Iya. Mana dalil antum? Perkataan Wahab bin Munabbih yang dinukil oleh Imam Ad-Dahabi, man wakhara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Siapapun yang hormat sama orang tuanya, Allah akan ngasihkan anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Sebagaimana sebaliknya, kata Wahab bin Munabbih, anak yang tidak hormat sama orang tuanya, Allah akan kasihkan anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia tidak hormat kepada orang tua. Dibayar cash dan kontan itu oleh Allah. Makanya kalau kita lihat Pak, perkataan para salaf itu, ada seorang ulama namanya Sabit Al-Bunani, muridnya Hasan Al-Basri, nampar, lihat ada seorang anak nampar ayahnya. Sabit Al-Bunani marah, mau ditempelin anak itu, ditahan sama bapaknya. Jangan, dia itu nampar kamu. Dakhu, biarkan, tidak apa-apa wahai syekh kami. Dia nampar kamu. Iya, dia nampar saya di pipi, yang mana pipi ini membayar pipi yang pernah saya tampar dari ayah saya di pipi yang sama puluhan tahun yang lalu. Lu sampai letak pipinya aja tidak beda Pak. Makanya sampai kalau kita dapati, kalau bapak kemudian dapatin, kalau kita pingin anak kita empati sama kita, rajin-rajin nelpon sama kita, bapak kalau rajin telepon orang tuanya, Allah akan ngasihkan anak yang kemudian akan rajin nelpon bapak. Nelfon saya ketika saya bungkuk, ketika sudah beruban, ketika saya jalan sudah susah, anak kita yang akan rajin nelpon. Kenapa? Itulah balasan kontan dari Allah sebelum kita mati, karena kamu dulu sering nelpon ibumu dan bapakmu dan kamu tidak seksa mereka dengan kerinduan yang ada dalam hati mereka. Kalau sampai kemudian kita pingin Pak, nanti kita bapak sering ngasih orang tua dengan kata-kata yang menyenangkan, ini Pak 1 miliar Pak, sudah ambil aja, habiskan 2 hari Pak. Contoh, ini hiperbolanya. Anak kita nanti akan kemudian memperlakukan kita pun sama, sebagaimana persis sebagaimana kita memperlakukan orang tua. Sebagaimana sebaliknya, kata para ulama, kok ada anak, misalkan hari ini jarang nelpon ibunya, padahal ibunya itu disedot air susunya ketika dia kecil sampai dia terbentuk hari ini. Kemudian dia seakan-akan tidak butuh ibunya ketika bercengkrama dengan istrinya, atau bercengkrama dengan anaknya sampai lupa sama ibunya, sama bapaknya, tidak pernah ditelepon itu orang tuanya. Monggo, silahkan berbuat sesuka kita lah untuk kemudian tidak nelpon. Tapi cuma satu, jangan kaget kalau anakmu nanti ketika kamu sudah bungkuk dan ketika kamu beruban, itu pun tidak ingin nelpon kamu ketika dia asik dengan kegiatannya sebagaimana dulu kita asik dengan kegiatan kita dan tidak pernah nelpon orang tua kita. Karena itu pasti kontan Pak. Siapapun di antara kita ini yang jarang ngasih orang tua Pak, sekalinya ngasih orang tua itu dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini 500.000 mah, ambil mah, dihemat-hemat ya. Inflasi naik tinggi, dolar tinggi ini. Presiden juga nggak jelas siapa nanti ini misal. Santai aja, nggak usah dijengkepi dengan ini bercanda. Kita tetap masa depan dengan lebih baik. Kemudian akhirnya ibunya itu ngambil itu dengan lenyangan air mata, kemudian sedih, monggo Pak. Tapi ingat ya, omongan itu akan direkam oleh Allah. Lalu nanti kemudian anak kita pun akan memperlakukan itu. Mungkin redaksinya berbeda, tapi yang jelas itu pasti dibalas oleh Allah kalau kita tidak bertobat. Itulah yang kita dapatkan dari kualitas anak kita Pak. Dan itu pasti Allah akan berikan itu, cash dan kontan itu. Makanya itu anak-anak kita itu cetakan dari sikap kita.